salam satu jiwa. Banyak banget pengalaman Pak Ade ya. Setelah ya dengan ilmu diri ini kita jadi mengenal sosok yang orang awam belum tentu bisa seperti Pak Ade. Harus ada istilahnya ilmu diri agar kita bisa berdialog dengan si A, si B, si C itu untuk kehidupan kita ya Pak Ade. Ya, yang saya katakan bahwa orang ini kadangkala mungkin berbeda-beda ya perjalanan hidupnya. Tapi perjalanan hidup saya ini menurut saya sih sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? 2008 saya berhenti bekerja, ya. 2009 saya itu bisa pulang dari Samarinda, ya. 2010 Samarinda, Banjarmasin. Terus saya bisa ke Samarinda, saya bisa ke Kediri. Nah, di tahun 2011 ini yang sangat luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa ya. Kenapa? Di tahun 2011 tanpa ada mimpi, tanpa ada pikiran, kenapa kok saya bisa ke Mekah? Oh, ke Mekah itu orang sangat sangat mendambakan. Nah, saya sendiri tidak memimpikan tentang ke Mekah ini. Kenapa? Boro-boro mikir ke Mekah lah gitu kan. Orang untuk biaya hidup aja kadang-kadang susah. Nah, kenapa kok saya tahu-taunya bisa dibiayai orang, disuruh ke Mekah untuk menjalankan ibadah di tahun 2011 itu. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan saya dan menjadi keyakinan saya sepenuhnya bahwa ilmu diri itu bukan ilmu lain-lain, tetapi ilmu itu adalah ilmu yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia dan ada di dalamnya, di dalam diri manusia itu sendiri. Itu di tahun 2011. Walaupun Pak Ade pikirkan waktu bekerja di perusahaan BUMN juga belum tentu juga istilahnya Pak Ade bisa umroh gitu ya, kalau secara logika. Betul. Bagaimana kita bisa ke Mekah, Mbak Suri? Sedangkan pada saat saya kerja di BUMN itu hanya di Jakarta. Belum pernah saya ketemu yang namanya pergi ke Cirebon. Belum pernah saya ketemu pergi ke daerah-daerah lain. Nah, kenapa sejak saya berhenti bekerja, saya bisa pergi kemana-mana, saya bisa tidur di hotel bintang 5, saya bisa naik pesawat pulang pergi, Jakarta, Lampung, Jakarta, Samarinda, Jakarta, Banjarmasin, Jakarta, Surabaya, Jakarta, kemana lagi, itu saya, dan tidurnya di hotel bintang 5 gitu. Dan itu tidak bisa saya pungkiri bahwa itulah nikmat Allah yang diberikan kepada kita berdasarkan keyakinan terhadap diri dan tentunya yakin sepenuhnya kepada petunjuk Tuhan yang diberikan melalui batinia itu. Nah, sayang kalau seseorang yang belajar ilmu diri dia tidak meyakini dengan penuh. Gitu. Saya mau nanya nih, waktu Pak Ade di Mekah nih, ya kan, umroh. Nah, di Mekah punya pengalaman nggak nih Pak Ade? Banyak pengalaman yang saya di situ sangat luar biasa. Pada saat saya di Mekah dan saya bilang sama istri saya hanya minta 3 mau berangkat ke Mekah. Apa minta 3-nya? 1, saya minta dibuktikan oleh Allah tentang perjalanan saya ini, kalau memang ini adalah perjalanan saya dan diridhoi oleh Allah, saya minta 3. Pertama, saya minta pulang pergi Jakarta Mekah, Mekah Jakarta itu selamat. Yang pertama, saya minta. Yang kedua, saat saya melakukan tawaf, saya minta diturunkan hujan atau gerimis. Yang ketiga, ya, saya minta
dari orang yang tidak pernah saya kenal itu bisa memberikan uang kepada saya, hanya 1 real saya minta. 1 real. Nah, itu dipertanyakan sama keluarga saya, baik ibu saya, kakak saya, adik saya, istri saya. Kok ke Mekah mau ibadah mintanya kok begitu? Nah, saya bilang sama mereka, kenapa saya minta uang 1 real dari orang yang tidak pernah saya kenal? Ini ada tujuan. Saya berpikir kalau saya berdoa dan minta hidangan nasi, udah ada kan? Saya minta apa sudah ada. Tapi apakah ada rezeki saya? Ini rezeki, ini masalah rezeki. 1 real tuh nggak ada apa-apanya, ya kan? Tapi ada rezeki yang Allah berikan pada saya selama saya hidup, dan dimanapun saya berada, disitulah ada rezeki saya. Dan itu dibuktikan ternyata. Datanglah orang pada waktu saya di Ka'bah sedang santai, datang orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, dia ngasih uang saya. Pertama itu ngasih uang 100 real. Itu kan, dia pergi, nggak lama kemudian balik lagi, malah ngasih lagi 100 real lagi. Jadi saya dikasih 200 real. Saya bilang sama dia, ini buat apa uang? Dia bilang, buat oleh-oleh. Saya bilang, oleh-oleh saya sudah dikasih dan banyak. Tapi dia bilang, pegang aja. Nah, itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Akhirnya uang itu saya taruh di dompet, saya tidak belanjakan di sana, dan saya bawa pulang, tuker di Indonesia. Setelah saya tuker di Indonesia, dapat dari 200 real tadi itu 483.000 rupiah. Jadi 483.000 rupiah. Nah, jadi apa? Itulah yang saya minta di dalam perjalanan itu ke Mekah. Selamat pulang pergi, saya selamat. Pada waktu saya tawaf, ternyata ada gerimis, ya kan? Nah, yang saya minta 1 real uang itu saya malah dapat dikasih 200 real dari orang yang belum saya kenal. Nah, itu salah satu bukti. Nah, bukti lain yang saya dapatkan di sana, itu saya mendapatkan secara spiritual batin tentang masalah perjalanan. Dan diberitahu tentang pengalaman perjalanan itu adalah satu. Yang pertama, tawaf. Tawaf itu dia putar ya, dari kanan ke kiri. Saat itu saya disuruh mengambil botol yang mineral, botol mineral, suruh buka. Bukalah saya botol itu. Nah, bukanya kemana? Iya, dari kanan ke kiri kalau botol itu. Dari kanan ke kiri baru kebuka. Apa kata batinnya saya ini? Bahwa, ya kan? Bahwa kalau kamu berjalan muter dari kanan ke kiri itu, dan kamu ikutin dari mana perjalanan botol mineral ini tutupnya, itu akan kebuka. Jadi tawaf itu adalah untuk membuka hati kita kepada Allah itu. Ya Allah, saya sampaikan doa saya, mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, minta ampun dosa dan kesalahan orang tua kita. Minta kepada Allah itu sebagai apa? Itu dari hati kepada Allah dan langsung. Nah, itu tawaf. Jadi tawaf itu saya anggap adalah perjalanan spiritual saya, doa. Doa yang harus terbuka. Nah, bagaimana kita tidak bagaimana itu kita nggak akan membuat batin kalau botol itu sendiri masih ketutup dan kita nggak bisa minum airnya kan? Nah, jadi supaya kita bisa mendapatkan berkah, yaitu kita harus membuka hati kita pada waktu kita perjalanan tawaf. Nah, jadi itu salah satu. Nah, sa'i itu dianggap adalah perjalanan dari batinnya saya, itu adalah perjalanan usaha.
usahanya seseorang. Gitu. Dari Safa, Marwah, Marwah, Safa. Itu adalah perjalanan. Dan air Zam-Zam menurut batinnya saya itulah hasil. Ini yang saya dapat seperti itu di Arab sana, di Mekah. Jadi tawaf itu saya anggap sebagai doa. Sa'i itu usaha, dan yang namanya air Zam-Zam itu adalah hasil. Jadi disitulah manusia wajib berdoa, wajib pula dia berusaha untuk mendapatkan hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, itu yang saya katakan. Tapi ingat juga, bila mana kita ke sana itu, ya kan, setelah pulang dari sana, jangan pernah juga melupakan bahwa di sana itu tidak akan ada tawaf, tidak akan ada sa'i, dan tidak akan ada air Zam-Zam bila mana tidak ada yang namanya Ibu Siti Hajar, yang ibunya Ismail, istri daripada Nabi Ibrahim. Gitu. Nah, itulah yang menjadikan. Namun kadang-kadang kita lupa. Mungkin orang-orang yang pulang dari Mekah sana pun sebagian besar atau sebagian kecil lupa untuk mendoakan yang namanya Ibu Siti Hajar itu. Tidak akan ada air Zam-Zam itu kalau tidak ada Ibu Siti Hajar. Ya, kenapa sih kita lupa kalau di Indonesia ini mendoakan Ibu Siti Hajar? Nah, mungkin ini secara batiniah, bila mana kita mendoakan beliau, ya, mungkin juga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Salah satu doa yang mustajab. Kenapa doa mustajab? Karena saya anggap doanya Ibu Siti Hajar ini adalah doa yang sangat luar biasa. Kenapa? Di padang pasir, gurun pasir yang tidak ada kehidupannya, bisa muncul air Zam-Zam itu. Sampai dengan detik ini dia tetap mengalir. Oh, itu doa yang sangat luar biasa, yang mungkin di dunia ini salah satu doa yang paling mustajab adalah doanya Ibu Siti Hajar. Nah, bila mana kita juga sering mendoakan Ibu Siti Hajar, insya Allah nih, mudah-mudahan doa kita juga akan menjadi doa yang mustajab. Gitu loh. Nah, itulah yang saya dapat pelajaran. Yang mungkin akan saya terangkan lagi tentang masalah perjalanan wukuf dan jumrohnya. Tapi nanti ya, karena mungkin itu akan lebih detail lagi tentang masalah jumroh dan wukuf gitu. Tapi nanti gitu, nanti bisa kita sampaikan perjalanan itu lagi, gitu kan. Nah, itulah perjalanan saya secara batiniah saya, bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa dengan perjalanan ilmu batin. Nah, saya katakan Mbak Suri, dengan perjalanan ilmu batin tadi, itu di tahun 2012, saya udah keliling-keliling lagi tuh ke Lampung, kemana aja. Di tahun 2013, ya, tahun 2013, saya di situ. Kenapa? Saya nggak tahu rezeki dari mana. Saya bisa bikin rumah untuk anak-anak saya di tahun 2013. Kalau saya bekerja 2013 tuh saya belum pensiun. Karena pensiun saya itu di tahun 2015. Di tahun 2015. Tapi 2013 saya sudah bisa membuatkan anak-anak saya itu rumah satu-satu. Gitu loh. Dan itu saya berikan sama mereka. Di tahun 2015 akhirnya saya bisa memberangkatkan ibu juga ke Mekah. Ya, tahun ini sangat luar biasa ya. Dan di tahun 2017
anak saya nikah ya di tahun 2018 juga nikah lagi. Bayangkan aja tuh bagaimana kebutuhan itu. Nah, ya tahun 2020 akhirnya saya bisa anak saya yang bungsu lulus menjadi sarjana di universitas ya. Alhamdulillah, itulah perjalanan dan pengalaman saya yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan menjadi itunya. Tapi ingat bahwa itu semua ada cikal bakalnya. Kenapa saya katakan cikal bakalnya? Yang pertama adalah satu, yakin pada diri. Yang kedua, saya didatangi beberapa ulama, saya didatangi beberapa kiai yang sifatnya sudah nggak ada sebetulnya, termasuk beberapa pangeran yang itu adalah yang ini nih, saya simpan sampai sekarang nih, gambarnya Pangeran Antasari yang membawa saya ke Kalimantan. Ternyata saya ke Kalimantan tuh memang sudah ditunggu dia mungkin nih. Kenapa? Ya itu tadi, saya di Banjarmasin ya ketemunya dengan beliau. Dia bilang, saya ikut kamu. Nah sampai saat inilah uang ini ada di kantong saya. Biar saya tidak punya uang, ya kan, tetap saya pegang dan tidak akan saya belanjakan sampai nantinya, tidak akan saya belanjakan. Kenapa? Ini menurut saya adalah yang membawa kehidupan saya bisa berubah. Bukan berarti saya menyembah dan melakukan sesuatu, enggak. Karena saya anggap ini sejarah yang tidak boleh saya lupakan. Sama dengan sejarah saya disuruh berhenti bekerja oleh Mbah Kandong, ya saya berhenti. Nah itulah yang saya katakan. Ya mudah-mudahan Mbak Suri bisa tahu tentang pengalaman saya, dan itu bisa menjadi keyakinan Mbak Suri agar bisa lebih kuat dalam yakin. Ya, yakin terhadap diri, yakin terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Saya rasa itu Mbak Suri. Mungkin ada pertanyaan yang lain, mungkin yang Mbak Suri ingin. Menurut saya pribadi sangat menarik sekali pengalaman dari Pak D yang bisa motivasi saya, juga teman-teman semua. Ya intinya semua ini Allah. Ya, intinya Allah. Yakin kepada Allah, jangan pernah ragu. Pangeran Antasari istilahnya Perantara. Ya, semua perantara. Keyakinan adanya. Karena apa? Setiap petunjuk yang diberikan Allah kepada kita itu melalui para perantaranya. Ya perantaranya apa? Kadang-kadang kita melihat sesuatu, oh kayaknya saya ditegur nih ya sama ini. Nah, padahal itu cuma melihat sesuatu. Nah, yang menggerakkan kita berpikir itu adalah Allah. Gitu. Jadi kalau yakin kepada Allah, jangan pernah kita tidak pernah yakin bulat bahwa Allah adalah segala-galanya. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, banyak pula orang itu yang kadang-kadang, ya Allah kenapa sih kok doa saya itu belum dikabulkan? Berarti kan dia itu sebenarnya tidak meyakini Tuhan itu bulat. Kalau kita sudah berdoa, jangan pernah kita ragu, yakin bahwa doa kita diterima oleh Allah. Itu yang saya Pak. Jadi yakini dan sisipkan sedikit perasaan kita itu untuk tetap berfokus kepada Allah, dan akhirnya menjadi banyak, bulat menjadi yakin, bulat keyakinannya. Karena itu yang menurut saya, dan nanti akan kita bagi-bagi juga pengalaman-pengalaman yang lain, tapi untuk di lain waktu lah ya, termasuk ada belum tuntas semuanya pengalaman. Namun itu tadi saya katakan bahwa perjalanan seseorang mengantarkan orang itu bisa berhasil atau tidak, itu bukan hanya karena manusianya saja, tapi juga karena ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya rasa cukup sekian, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kan. Jadi saya rasa seperti itu saja. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.
lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan video-video berikutnya.